warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang kita masuk materi tentang moluska. Kalau kita membahas tentang moluska, tentu sampai membayangkan hewan bekecot, kerang, cumi-cumi. Apa sih artinya moluska? Moluska itu adalah hewan yang bertubuh lunak. Coba dilihat di sini. Pada umumnya moluska itu bercangkang untuk melindungi tubuhnya yang lunak. Namun ada juga moluska yang tidak bercangkang. Contohnya ini cumi-cumi, itu adalah hewan moluska juga. Nah, moluska itu artinya lunak. Berarti semua hewan moluska pada umumnya memang bertubuh lunak. Merupakan hewan yang tak bertulang belakang atau invertebrata. Moluska itu hidup secara bebas. Jadi maksudnya hidup secara bebas itu tidak bersifat parasitnya. Jadi tidak memakan atau mengambil makanan dari inang atau organisme yang ditempati, sehingga disebut sebagai organisme yang hidup bebas, jadi tidak bersifat parasit. Bagaimana seluruh tubuh moluska itu ada apa saja? Ada yang disebut sebagai mantel, massa visceral. Mantel itu bagian paling dalam dari cangkang, warnanya putih, kemudian biasanya itu melapisi permukaan dalam hewan itu dan berbatasan dengan cangkangnya. Kemudian organ internalnya itu apa aja? Dia sudah punya. Jadi kalau sama melihat bekecot ataupun kerang, dia sudah mempunyai organ dalam, tapi masih sederhana. Apa saja? Punya organ pencernaan, punya organ ekskresi dan reproduksi. Daerah kepala berisi organ pengindra dan struktur otot yang digunakan untuk pergerakan. Jadi bagian kepala itu biasanya digunakan untuk melihat mangsa. Contohnya kalau pada bekecot itu ada antenanya, di pucuk antena yang pendek itu digunakan untuk melihat, sedangkan antena yang panjang itu digunakan untuk meraba atau mendeteksi keadaan sekitar. Kemudian ada radula. Radula adalah organ yang terdiri atas tulang muda untuk mengerok lumut. Ini pada bekecot, mulutnya itu ada radulanya yang gunanya untuk menangkap mangsa atau untuk memakan itu, ya. Nah, di sini moluska yang harus Anda pahami adalah bagaimana ciri dan sifatnya, cara reproduksinya. Terdiri atas apa saja moluska itu? Ada yang disebut sebagai Polyplacopora, Paleocopoda. Ini maksudnya adalah hewan yang kakinya, ini saya ulangi, Cephalopoda itu contohnya cumi-cumi, berjalan dengan menggunakan kaki yang ada di kepala. Cepal itu kepala, poda kaki. Jadi Cephalopoda adalah hewan moluska yang berjalan dengan menggunakan kaki di kepala. Contohnya cumi-cumi. Kemudian gastropoda, moluska, gastro itu perut, poda itu kaki. Jadi moluska yang bergerak dengan menggunakan kaki yang ada di perut. Kemudian Pelecypoda, hewan moluska yang berjalan dengan kaki yang pipih, atau ini disebut juga Lamellibranchiata atau disebut juga bivalvia. Ini yang saya ungkapkan ini pada pokok dari moluska.
Kalau yang ini sangat jarang, Scapopoda ataupun Polyplacopora. Yang paling banyak kita temukan ada 3 macam kelas ini. Pelesipoda contohnya adalah kerang, berjalan dengan kaki pipi, kerang itu. Kemudian Gastropoda contohnya adalah siput atau bekecot. Cephalopoda contohnya adalah cumi-cumi. Itu nak, jadi saya memberi garis bawah 3 kelas yang harus Anda pahami secara garis besarnya. Kalau ini juga termasuk tetapi sudah langka. Itu ya. Ini juga sebenarnya masuk Pelesipoda. Hanya cangkangnya aja yang memang agak ada perbedaan gitu ya. Pelesipoda, Gastropoda dan Cephalopoda. Apa saja ciri-ciri dan sifat moluska? Nah, coba dilihat simetri bilateral, jadi tubuhnya terbagi atas 2 bagian yang sama. Kemudian lunak, jelas ya, makanya disebut hewan moluska. Dan banyak diantaranya memiliki cangkang, meskipun ada juga moluska yang tidak bercangkang. Terdapat mantel, alat pencernaannya sempurna, sering memiliki bentuk seperti huruf U atau melingkar. Mulutnya tadi memiliki radula. Perlu diingat, peredaran darah moluska pada umumnya terbuka. Terbuka itu maksudnya apa? Cirinya itu peredaran darah terbuka itu peredaran darah yang tidak ada pembuluh darahnya. Jadi darah langsung beredar ke seluruh tubuh tanpa melalui pembuluh darah. Cirinya bagaimana peredaran darah terbuka? Tidak menghasilkan darah berwarna merah, nah. Itu ya. Jadi kecot, kalau kalian lukai atau hewan tertentu itu tidak ada darah merah warnanya, itu berarti peredaran darahnya terbuka. Jadi moluska peredaran darahnya umumnya terbuka, kecuali Cephalopoda, berarti cumi-cumi kalau diiris itu keluar darah warna merah, berarti dia peredaran darahnya tertutup. Kalau manusia peredaran darahnya juga tertutup. Itu karena kita punya pembuluh-pembuluh darah. Kemudian respirasinya bagaimana? Respirasinya menggunakan insang atau paru-paru mantel. Yang insang itu contohnya adalah pada kerang. Kalau paru-paru mantel ya itu bisa kita temukan juga pada hewan, yaitu bekecot atau gastropoda. Sudah punya ginjal meskipun masih sangat sederhana. Syaratnya apakah sudah punya otak seperti kita? Dia masih sederhana, hanya 3 pasang ganglion. Jadi tidak punya sistem saraf. Kerang, bekecot itu belum punya otak yang seperti otaknya manusia atau hewan mamalia, tapi hanya punya saraf berupa 3 pasang ganglion. Bagaimana reproduksinya? Reproduksinya terpisah dan bersatu. Jadi ada yang sudah ditemukan jantan betina, tapi ada yang bersifat hermafrodit. Berarti bagaimana perkembangbiakannya secara seksual? Dia sudah bisa berkembang biak melalui proses perkawinan. Ada kata pada umumnya gonokoris, yaitu organ kelamin jantan dengan betina terdapat pada individu yang berbeda. Berarti bukan hermafrodit, tetapi sudah terpisah alat kelamin jantan. Ada hewan jantan sendiri, ada hewan betina sendiri. Namun ada pula yang hermafrodit. Artinya apa? Hermafrodit satu organisme, ada organ kelamin jantan dan betina.
Ini kelas Poleovora atau hewan yang saya katakan tadi masih jarang dan masih langka ditemukan, sehingga kalian tidak tahu apa itu chiton. Itu contohnya hewan Polyplacopora itu hewan chiton. Kayak apa hewannya ini? Ini adalah hewan yang termasuk moluska dari Polyplacopora. Ya, jarang kan kita temukan itu chiton. Ini struktur tubuhnya. Nah, yang ini sering Anda temukan Pelecypoda atau hewan kerang. Disebut juga Lamellibranchiata, tidak memiliki kepala. Sama bisa ya mengamati hewan kerang sendiri, bagaimana bentuknya. Alat reproduksi berumah dua, berarti sudah ada jantan dan betina secara terpisah. Diingat nggih, cangkang dari hewan moluska ada 3 lapisan. Paling luar periostracum, prismatik tengah, nacreas paling dalam. Jadi periostracum melindungi bagian yang ada di dalamnya, kemudian prismatik itu bentuknya seperti kristal panjang-panjang, dan nacreas yang menghasilkan mutiara. Itu cangkang dari Pelecypoda, saya ulangi ya, lapisan cangkangnya tadi mulai luar adalah luar tadi periostracum, prismatik, dan nacreas. Ini paling dalam ini mantelnya yang mengkilat, ada lapisan tuh. Nah, ini bagian lapisan cangkang hewan Pelecypoda. Periostracum ini yang tipis paling luar, kemudian prismatik ini yang memanjang, ini prismatik, kemudian ini nacreas ya, dan ini mantelnya. Baru di sini ada dagingnya kerang itu. Jadi periostracum, prismatik, dan nacreas ini yang menghasilkan mutiara. Ini mutiaranya dijepit di sini. Nah, ini contoh dari kelas Pelecypoda. Remis, tahu remis kan? Kecing, kerang hijau, kerang mutiara, itu yang menghasilkan mutiara, kerang mutiara. Nah, ini adalah hewannya yang termasuk Pelecypoda. Ada kecing, ada kerang hijau itu. Nah, ini mantelnya di sini, Nak. Yang tipis sekali selaputnya. Makanya ini disebut juga bivalvia karena ada cangkang satu pasang atau dua, makanya disebut bivalvia. Disebut juga Lamellibranchiata karena insangnya berlamel-lamel atau berlembar-lembar. Disebut juga Pelecypoda karena kalau berjalan kerang ini di bawah ini nanti. Jadi berjalan ini akan keluar. Ada daging seperti daging keluar ke sini. Nah, ini adalah Pelecypoda, disebut Pelecypoda juga. Pelecypoda, Lamellibranchiata, dan bivalvia. Ini hewan Pelecypodanya. Coba diamati tentang kelas Gastropoda, hewan yang berjalan dengan menggunakan perut sebagai kaki.
Contohnya kecot itu. Ya. Dipelajari, ciri utamanya pada umumnya sama, hanya terletak pada ciri utama tentang cara berjalannya. Cangkang sama, ada periostrakum lapisan luarnya, kemudian ada prismatik dan ada nacreas gitu, ya. Ini contoh dari gastropoda bekecot atau Achatina fulica. Nah, ini macam dari gastropoda. Ini scapopoda. Ini contoh cephalopoda atau hewan yang berjalan dengan kaki di kepala ini, ya. Ini adalah kelompoknya hewan cumi-cumi atau cephalopoda. Apa saja ciri-cirinya? Cephalopoda moluska yang kakinya berada di kepala, mengubah warna tubuh sesuai warna lingkungan karena mampu mengeluarkan zat tinta. Mulutnya dikelilingi tentakel, gunanya untuk membantu memasukkan makanan ke mulut. Tuh ya, contohnya adalah cumi-cumi atau loligo, gurita. Nah, ini. Jadi, ini mulutnya itu di dalam sini, Nak. Jadi makanan itu masuk ke mulut dengan bantuan tentakel ini. Nah, ini. Cukup ya, ini peranan dari moluska. Terima kasih anakku, tetap semangat, tolong dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.